Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kalian yang selalu setia mendengarkan cerita kami. Jangan lupa tuliskan harapan dan keinginan kalian di kolom komentar ya. Semoga apapun yang kalian impikan segera terkabul. Buat kalian yang belum subscribe, yuk klik tombol subscribe sekarang juga, agar kami lebih semangat berbagi kisah yang inspiratif, unik, dan menarik buat kalian semua. Nah, di video kali ini kita akan membahas kisah seorang tabi'in yang menyerap ilmu dari 500 sahabat Rasulullah. Yuk, langsung saja kita mulai. Nama lengkapnya Amir bin Syurahil bin Abd bin Zukibar. Zukibar adalah nama kabilah yang menempati wilayah Yaman. Ia dikenal sebagai seorang imam, menguasai hampir seluruh ilmu pada masanya. Ia mendapat sebutan Abu Amr al-Hamazani, namun lebih terkenal dengan sebutan As-Syabi. Ibunya berasal dari tawanan Perang Jaulah, perang masyhur di Persia yang terjadi pada tahun 16 Hijriyah. Saat ini wilayah itu termasuk wilayah Irak dengan nama As-Sadiyah. Amir As-Syabi dilahirkan 6 tahun setelah Umar bin Khattab menjabat sebagai khalifah. Ia berbadan kecil, namun kecerdasannya menyala, daya ingatnya selalu menghafal, memiliki pemahaman yang merangkum berbagai macam ilmu, kekuatan inovasi yang menjadikannya melejit di masanya. Masanya dianggap sebagai masa terbaik, sebagai abad yang dihitung sebagai abad terbaik. Masa kecil As-Syabi dihabiskan di Madinah selama 8 tahun. Ia banyak mendengarkan hadits dari Ibnu Umar dan belajar ilmu hitung dari Al-Harits bin Al-Awar. Amir As-Syabi berjumpa dengan 500 sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang masih tersisa. Ia banyak meriwayatkan hadits dari para sahabat yang mulia itu. Di antara mereka adalah Ali bin Abi Thalib, Sa'ad bin Abi Waqqash, Zaid bin Sabit, Abu Sa'id Al-Khudri, Ubadah bin As-Samit, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abu Hurairah, Ummul Mukminin Aisyah, dan lainnya. As-Syabi banyak mendengar dari mereka, hingga salah seorang yang hidup semasanya mengatakan, As-Syabi mendengar hadits dari 84 sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia tidak nyaris mengambil hadits mursal, yakni suatu hadits yang diriwayatkan oleh seorang tabi'in, langsung menyebut sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa menyebutkan rawi dari kalangan sahabat kecuali hadits itu syahih. As-Syabi mampu memahami setiap yang ia dengar. Ini berkat karunia yang Allah tanamkan berupa nikmat kecerdasan dan daya ingat yang senantiasa menghafal dan memahami. Ia menjelaskan prinsipnya dalam menghafal dan memahami. Aku tak menuliskan tinta hitam dari yang putih hingga hariku ini. Tak ada seorang pun yang memberikan hadits padaku kecuali aku menghafalnya. Saya tidak begitu suka jika hadits itu diulangi lagi untukku. Ia tak hanya berhenti pada kadar ilmu dan apresiasi ilmu hanya sampai di sini. Ia menambahkan dalam ungkapannya, sejak 20 tahun, saya tak mendengar seseorang yang menceritakan tentang suatu hadits kecuali aku mengetahuinya. Saya lupa beberapa ilmu yang seandainya yang terlupakan itu dihafalkan oleh seseorang, maka dengannya ia dapat menjadi seorang yang alim. Daya ingat yang ia miliki mendorongnya untuk menyatakan, tak saya riwayatkan sesuatu yang lebih sedikit dari syair. Seandainya kalian menghendaki, maka akan saya dendangkan untuk kalian syair-syair itu selama sebulan dan tidak ada yang aku ulangi. Ia sangat senang dengan pelajaran dan ilmu. Mencintai pengetahuan, gigih dalam mencari jalannya sesuai dengan kesungguhannya. Menerjang setiap kesulitan yang menghalangi cintanya pada ilmu. Ia mengekspresikan kecintaan seperti ini dengan mengatakan, seandainya ada seseorang yang bepergian dari penghujung Syam ke penghujung Yaman, lalu ia menghafal satu kalimat yang bermanfaat baginya di kemudian hari dari umurnya, maka saya menganggap bahwa perjalanan jauhnya sungguh tidak sia-sia. Daya ingat As-Syabi ini membantunya menyerap banyak riwayat atsar, atau pernyataan dari para sahabat pada berbagai permasalahan yang muncul. Karenanya ia dikenal sebagai pemilik banyak atsar. Meski demikian, ia masih menyimpan suatu harapan yang aneh suatu hari nanti. Andaikan aku tidak mengetahui sesuatu dari orang yang mempunyai ilmu. Seandainya kita mengetahui rahasia harapan itu, kita dapat mengapresiasikan kedudukan As-Syabi dengan sebenarnya. Ia menuturkan alasan atas pernyataannya itu, sesungguhnya kami bukanlah sekumpulan ahli fikih, tapi kami mendengar hadits lalu meriwayatkannya. Seorang ahli fikih adalah orang yang ketika mengetahui, maka ia mengamalkannya. Dari kalimat-kalimat yang dikemukakan As-Syabi, tampak pelajaran yang berharga seputar tanggung jawab seorang alim dan ahli hadits yang sedang mulai mengkaji dan belajar agamanya. Beramal dengan ilmu adalah ibadah,
Ilmulah yang akan menjadi hujah yang memberatkan seorang yang alim di hadapan Allah nanti. Ia harus mengamalkannya, memberikan peringatan pada orang awam, lalu menyampaikan perintah dan larangan padanya. Asy-Sya'bi mengkhawatirkan dirinya tentang perangkap yang membuatnya tidak ikhlas. Sebaliknya, ia berbangga diri untuk memperoleh kepemimpinan, dunia yang fana dan kekuasaan yang semu. Ia mengekspresikan sikap tawadunya dengan asumsi makna yang terbalik. Suatu hari, ia malu pada seseorang yang menjulukinya orang alim. Saat orang tersebut berkata, "Jawablah, wahai ahli fikih lagi alim." Maka Asy-Sya'bi menjawab, "Jangan begitu. Janganlah engkau memuji kami dengan sifat bukan milik kami." Yang kemudian ia memberikan definisi ahli fikih dan alim dengan pernyataannya. Ahli fikih adalah orang yang menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan Allah. Sedangkan orang yang alim adalah orang yang takut kepada Allah. Lalu, di manakah posisi kita dari definisi itu? Suatu hari ada seseorang datang bertanya padanya. Ia menjawabnya dengan mengatakan, "Umar berkata begini dan begini, dan Ali berkata begini dan begini." Lalu si penanya dengan cepat menyongsongnya dengan pertanyaan lain. "Dan engkau, wahai Abu Amr, apa yang engkau katakan?" Asy-Sya'bi tersenyum merasa malu dan sungkan. "Wahai saudaraku, apa yang engkau perbuat dengan pernyataanku setelah engkau mendengar pernyataan dari Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib?" Demikianlah ia mengagungkan para sahabat yang mulia. Ia tunduk karena ilmu dan fatwa mereka. Ia bersikap tawadu agar terhindar dari tipu daya ilmu. Abu Amr Asy-Sya'bi menyelenggarakan halakah di Masjid Jami Kufah. Banyak orang berkumpul di sekelilingnya. Padahal saat itu masih banyak para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang masih hidup di tengah masyarakat Islam. Abdullah bin Umar sempat lewat di hadapan Asy-Sya'bi saat ia membaca antologi puisi yang dihadiri oleh masyarakat banyak. Ibnu Umar berkata, "Seakan-akan orang ini dahulu hadir bersama kami. Ia lebih banyak menghafal dan lebih mengetahui daripadaku." Ibnu Sirin menggambarkan forum Asy-Sya'bi di Kufah dengan ungkapannya, "Saya datang ke Kufah." Asy-Sya'bi mempunyai forum yang besar, padahal saat itu masih banyak para sahabat yang hidup. Para ulama yang hidup semasa Asy-Sya'bi memuji ilmu dan fikihnya. Di antaranya Ashim bin Sulaiman, salah seorang tokoh yang hidup semasa dengannya. "Saya tak melihat seorang yang lebih menguasai pengetahuan tentang hadits di Kufah, Basrah, Hijaz, dan wilayah lain melebihi Asy-Sya'bi." Indikasi yang menunjukkan kedudukan Asy-Sya'bi secara ilmiah adalah berbagai peristiwa yang menggambarkan tentang majelisnya dan para pengikutnya. Abu Yusuf, seorang ahli fikih yang hidup semasanya, memberikan apresiasi, "Saya tak pernah melihat orang-orang di masanya yang lebih berat beban lehernya dan lebih sederhana pakaiannya dari mereka yang ikut dalam forum Asy-Sya'bi." Saat itu Abu Yusuf termasuk orang yang sering pergi ke pasar memenuhi kebutuhannya. Ketika lewat di depan masjid ia bergumam, "Saya akan masuk dan sholat 2 rakaat. Kemudian baru keluar membeli keperluanku." Lalu ia melihat Asy-Sya'bi sedang mengajar dalam majelisnya. Maka ia lalu ikut duduk mendengarkan pelajaran yang disampaikan hingga terlewatkan keperluannya membeli kebutuhan di pasar. Hingga pasar tutup, para pedagang pulang, dan jual beli telah berakhir. Orang yang menceritakan kisah ini, setiap bertemu Asy-Sya'bi selalu bercanda dengan mengatakan, "Wahai orang yang menggagalkan pemenuhan segala kebutuhan, sesungguhnya setengah dari akalmu bersama saudaramu." Hajjaj bin Yusuf Ats-Saqafi adalah gubernur Irak. Ia terkenal zalim pada banyak orang. Kekerasan dan kediktatorannya sampai pada ia mengakhirkan sholat dan menjamaknya dalam keadaan tidak bepergian. Sikap seperti ini banyak diikuti para penguasa pada masa itu. Banyak ulama yang kritis dan marah karena kezalimannya. Mereka telah diingatkan dengan hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari dengan berkata, "Rasulullah SAW berkata kepadaku, bagaimana sikapmu jika para pemimpinmu mengakhirkan sholat jauh dari waktunya atau mengabaikan sholat dari waktu sebenarnya?" Abu Dzar berjawab, "Lalu apa yang engkau perintahkan kepadaku?" Rasulullah SAW berkata, "Laksanakan sholat di waktunya. Dan jika engkau mendapati sholat bersama mereka, maka sholatlah, sebab sesungguhnya itu nafilah tambahan amal bagimu." Orang-orang yang marah kepada Al-Hajjaj diberi nama Al-Qurra. Mereka dipimpin oleh Abdurrahman bin Al-Asad Al-Kindi. Ia adalah orang yang terhormat dan ditaati, sekaligus cucu Abu Bakar Asy-Siddiq. Sebab neneknya adalah saudara perempuan Abu Bakar. Ia mempunyai pasukan 100.000 atau lebih dari jumlah itu,
hingga Al-Hajjaj merasa terdesak. Singgasananya nyaris runtuh. Tapi ia melakukan perlawanan hingga dapat mengalahkan Al-Asad. Banyak pengikutnya yang terbunuh. Asyabi termasuk dalam pasukan yang ikut dalam barisan Al-Asad. Dari sinilah bermula masa krisis yang Asyabi alami bersama Al-Hajjaj. Kita persilakan Asyabi menuturkan kisahnya. Al-Hajjaj datang dan menanyaiku segala sesuatu tentang ilmu. Dengan pertanyaan-pertanyaan itu, ia menyimpulkan bahwa aku mengetahui banyak hal. Lalu ia mengangkatku sebagai pemimpin bagi kaum Syabi dan memberiku gaji atas jabatan itu. Saya senantiasa berada di sisinya dengan kedudukan paling baik, hingga sampai masalah Abdurrahman bin Al-Asad. Salah seorang Qurra yang artinya pemberontak dari Kufah datang kepadaku. Mereka mengatakan, "Wahai Abu Amer, sesungguhnya engkau adalah pemimpin Qurra." Mereka terus-menerus mendengungkan itu hingga saya keluar menemuinya. Lalu saya berdiri di antara dua barisan pasukan. Saya menyebut-nyebut nama Al-Hajjaj dan memakinya dengan berbagai hal. Lalu saya mendengar bahwa Al-Hajjaj mengatakan, "Tidakkah kalian heran dengan orang ini? Bila mana Allah mengukuhkanku menangkapnya, maka akan saya jadikan dunia lebih sempit dari kendali unta." Dengan pernyataan ini, Amir Asyabi diusir dan menjadi buronan Al-Hajjaj. Kehidupannya terancam. Asyabi berusaha menghindar dari mata-mata dan pasukan Al-Hajjaj. Ia melanjutkan kisahnya. Tidak berlangsung lama hingga pasukan kami kalah. Lalu saya pulang ke rumah. Saya mengunci diri dan berdiam selama 9 bulan. Lalu Al-Hajjaj menganjurkan orang-orang untuk membuka wilayah Khurasan. Qutaibah bin Muslim diangkat sebagai panglima penakluk wilayah Khurasan. Pembantu Qutaibah bin Muslim berseru, siapa yang bergabung dalam pasukan Qutaibah, maka ia mendapatkan perlindungan keamanan. Ketika itu, Amir Asyabi menggunakan kesempatan itu untuk keluar bersama mereka. Pelayanku telah membelikanku seekor keledai. Ia menyiapkan perbekalan yang diperlukan untuk keluar berperang. Kemudian saya berangkat dan bergabung dalam pasukan tersebut. Saya tetap bersamanya hingga sampai di Fargana, sebuah kota luas di balik sungai, di sebelah kanan kota tujuan di wilayah Turki, kenang Asyabi. Suatu ketika, Qutaibah terduduk dalam keraguan ketika ia ingin menulis surat pada Al-Hajjaj tentang kondisinya. Asyabi memandangnya dan berkata, "Wahai komandan, saya mempunyai ilmu dan saya lebih mengetahui apa yang engkau inginkan." Qutaibah bin Muslim berkata, "Siapakah engkau? Saya mohonkan perlindungan Allah untukmu agar engkau tidak menanyakan tentang hal ini." Ia minta diberikan buku. Ia berkata, "Buatkan naskahnya." Asyabi menjawab, "Engkau tidak memerlukan itu." Asyabi mulai menulis di atas lembaran itu. Ia hanya bisa memandang hingga Asyabi selesai menuliskan kabar tentang pembukaan wilayah tersebut. Amir Asyabi mengatakan, maka ia menghormatiku dan memberikan hadiah sehelai kain sutra kepadaku. Saya mendapatkan kedudukan yang baik di sisinya. Hari-hari berlalu dan sampailah surat itu kepada Al-Hajjaj. Ia tahu bahwa Amir Asyabi adalah orang yang menulis surat itu. Asyabi melanjutkan kisah dari krisis yang terjadi dengan Al-Hajjaj. Suatu malam ketika saya sedang makan malam bersama Qutaibah bin Muslim, tiba-tiba utusan Al-Hajjaj datang membawa surat balasan yang salah satu isinya. "Jika engkau memandang suratku ini, sesungguhnya pemilik suratmu itu adalah Amir Asyabi. Jika ia lolos darimu, maka aku akan memotong tanganmu dan kakimu, serta memecatmu." Amir Asyabi menceritakan, Qutaibah menoleh kepadaku dan berkata, "Saya tidak mengenalmu sebelumnya, maka pergilah kemanapun dari bumi ini. Sungguh demi Allah, saya akan bersumpah untuknya dengan semua sumpah." Lalu saya menjawab, "Wahai komandan, orang sepertiku tak lagi bersembunyi." Qutaibah berkata, "Engkau lebih mengetahui." Kemudian ia mengirimku pada Al-Hajjaj. Ia berkata pada tentaranya, "Jika kalian sampai di tempat yang dekat dengan Al-Hajjaj, yang disebut wilayah padang hijau Wasit, maka ikatlah dirinya, lalu masukkanlah ia menemui Al-Hajjaj." Ketika saya sudah dekat dan sampai di Wasit, Ibnu Abi Muslim menyambutku dan berkata, "Wahai Abu Amer, sesungguhnya saya lebih mencintai hidup dan khawatir dirimu dari hukuman mati. Ketika engkau bertemu dengan Al-Hajjaj, maka katakanlah begini dan begini." Ketika saya dihadapkan pada Al-Hajjaj, ia berkata, "Tidak selamat datang untukmu, engkau datang kepadaku, dan engkau tidak lagi dalam kemuliaan dari kaummu, dan juga tidak lagi sebagai pemimpin. Maka aku bebas berbuat semauku kepadamu, kemudian engkau keluar untuk aku tangkap." Al-Hajjaj terus-menerus mengeluarkan bentakan dan ancaman, sedang Amir Asyabi diam 1000 bahasa. Al-Hajjaj berkata, "Bicaralah."
Amir menjawab, "Semoga Allah memperbaiki keadaanmu wahai pemimpin. Semua yang engkau katakan adalah kebenaran. Tapi kami telah bercelak mata setelahmu karena rasa takut. Ketakutan padamu telah menyelimuti kami. Bersama itu, kami tak lagi sebagai orang-orang baik lagi bertakwa, juga bukan orang-orang yang berbuat keji dan kuat. Ini adalah wadah untuk darahku yang engkau kucurkan, atau engkau menyambutku dengan taubat." Al-Hajjaj seketika itu mengatakan, "Untuk Allah adalah perlindungan bagimu." Ia memaafkan Asy-Sya'bi. Inilah krisis besar yang memaksa Amir Asy-Sya'bi menghalanginya dari mengajar, agar jauh dari ketakutan akan keselamatan dirinya dan menghindar dan keburukan orang zalim yang kebal akan nasihat. Ia telah berjihad menghadapi perlakuan Al-Hajjaj ketika ia mulai lalai dalam solat dan melakukan solat jamak di waktu yang tidak diperlukan untuk menjamak solat. Ia telah mengambil pendapat yang salah. Rasul memberikan peringatan padanya. Amir Asy-Sya'bi tidak membiarkan kesalahan dan orang yang zalim. Tapi ia berdiri dan membela agamanya dan mengukuhkan dirinya bahwa ia adalah seorang ahli fikih, bukan sekedar perawi hadits. Allah pun menyelamatkannya dari kebengisan orang ini dengan menganugerahkan padanya lisan yang fasih dan keteguhan yang menjadikan Al-Hajjaj kembali dari kelalaian dan kediktatorannya. Hampir saja Al-Hajjaj bersikap keras kepadanya, seperti menimpa para pengikut Ibnu al-Asy'ats. Sebelumnya, Amir Asy-Sya'bi termasuk orang yang keluar memberontak bersama mereka. Ia menentang prinsip Al-Hajjaj tentang jamak dan menunda pelaksanaan solat. Dengan itu, ia telah mengatakan kata-katanya dan tidak menyimpan kesaksiannya. Ada dua orang yang datang kepadanya, kenang Asy-Sya'bi suatu ketika. Keduanya saling membanggakan dirinya serta adu kemegahan. Yang satu dari Bani Amir, sedang satu lagi dari Bani Asad. Dalam adu kemegahan itu, ternyata Al-Amiri, orang yang berasal dari Bani Amir, menang. Ia lebih tinggi daripada Al-Asadi, orang yang berasal dari Bani Asad. Lalu Al-Amiri menarik baju Al-Asadi serta menggiringnya ke depan saya. Al-Asadi itu dibiarkan tergeletak terikat dengan bajunya di depannya. Al-Asadi berkata, "Lepaskanlah saya. Lepaskanlah saya. Saya tak akan melepaskanmu demi Allah. Saya tak akan melepaskanmu sampai Asy-Sya'bi memutuskan kemenangan bagiku atas engkau," jawab Al-Amiri. Saya pun menoleh pada Al-Amiri dan saya katakan kepadanya, "Lepaskanlah temanmu itu sehingga saya dapat memutuskan kemenangan di antara engkau berdua." Kemudian saya melihat Al-Asadi dan berkata kepadanya, "Saya tidak berpendapat bahwa engkau kalah darinya. Sebab engkau mempunyai 6 kebanggaan yang tidak ada seorang pun dari kalangan Arab yang memilikinya. Pertama, di antara Bani Al-Asad ada seorang wanita yang dilamar Sayyidul Khalq, junjungan makhluk, Muhammad bin Abdullah. Kemudian Allah mengawinkannya dengan wanita itu dari langit ketujuh. Yang diutus oleh Allah untuk mengawinkan mereka adalah malaikat Jibril. Wanita itu adalah Ummul Mukminin Zainab binti Jahsy. Kemuliaan dan perbuatan terpuji diwariskan untuk kaummu. Tak seorang pun dari kalangan orang Arab selain dari kaummu yang memperolehnya." Kedua, di antara Bani Al-Asad, ada seorang yang dijamin menjadi penghuni surga. Ia berjalan di atas bumi ini, yaitu Ukasyah bin Mushin. Ia adalah seorang sahabat Rasulullah yang mati syahid ketika memerangi kaum murtad. Ini merupakan kelebihanmu, wahai Bani Asad, yang tidak dimiliki oleh siapapun. Ketiga, pengibar bendera pertama dalam Islam adalah seorang dari sukumu, yaitu Abdullah bin Jahsy. Keempat, harta rampasan yang dibagi pertama kali dalam Islam adalah harta rampasan kaummu. Kelima, orang pertama yang mengadakan bayat yaitu Baitur Ridwan ini terjadi pada tahun ke-6 Hijriyah adalah darimu. Sebab yang datang pertama kali kepada Rasulullah adalah temanmu Abu Sinan bin Wahab. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, buka tanganmu, niscaya aku akan membayatmu." "Berdasarkan apa engkau membayat?" tanya Rasulullah. "Berdasarkan apa yang terdapat dalam dirimu, wahai Rasulullah." "Apa yang terdapat dalam diriku?" "Kemenangan atau syahid," jawab Abu Sinan. "Benar apa yang kau katakan itu," sabda Rasulullah. Kemudian Abu Sinan berbayat pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang lain pun mengikutinya. Keenam, sesungguhnya Bani Asad berjumlah 7% dari kaum muhajirin dalam perang Badar. Ketika itu, Al-Amiri tercengang dan diam 1000 bahasa. Ini membuktikan bahwa Asy-Sya'bi ingin menolong yang lemah dan yang kalah terhadap yang kuat dan menang. Seandainya Al-Amiri kalah, niscaya Asy-Sya'bi akan menjelaskan sebagian kelebihan-kelebihan kaumnya, berupa pengalaman yang tidak ia ketahui. Ketika kekhalifahan jatuh ke tangan Abdul Malik bin Marwan, ia menulis surat kepada Al-Hajjaj, gubernurnya di Irak, agar mengutus seseorang yang dapat mendatangkan kebaikan bagi agama dan dunia,
selain dapat dijadikan teman. Al-Hajjaj lalu mengutus Asy-Sya'bi pada khalifah, lalu menjadikannya sebagai kawan dekatnya. Dalam masalah-masalah yang sangat sukar, khalifah meminta pertimbangan padanya, bahkan tergantung pada ilmunya. Dalam beberapa perkumpulan khalifah mengikuti pendapatnya dan memutusnya sebagai duta kepada raja-raja lain. Suatu hari ia sendiri yang diutus oleh Abdul Malik untuk bertemu dengan Raja Romawi. Ketika rombongan sampai padanya dan ia mendengar isi diplomasi yang ia sampaikan, sang raja terbuai dengan kecerdasannya. Ia takjub dengan kecemerlangannya. Ia kagum dengan wawasannya yang luas dan penjelasan yang baik. Sang raja memintanya untuk tinggal beberapa hari bersama para utusan negara yang melakukan kunjungan kepadanya. Ini di luar kebiasaan raja itu. Lalu para utusan ini pulang segera. Amir Asy-Sya'bi kurang berkenan tinggal lama di sana. Ia pun pergi menghadap raja untuk meminta izin pulang ke Damaskus, ibu kota pemerintahan Abdul Malik bin Marwan. Sang raja berkata kepadanya, "Apakah engkau berasal dari keluarga raja?" Amir menjawab, "Tidak, saya hanya orang biasa dari golongan kaum muslimin." Ketika itu, sang raja berkata kepada Amir Asy-Sya'bi, "Jika engkau pulang menemui temanmu Abdul Malik bin Marwan, sampaikan padanya apa saja yang ingin diketahui, dan berikan surat ini kepadanya." Ketika Amir Asy-Sya'bi pulang ke Damaskus, ia pergi untuk menemui Abdul Malik untuk melaporkan semua yang ia lihat dan dengar. Pada akhir pembicaraannya bersama dengan Abdul Malik, dan sebelum berniat untuk pergi, ia mengatakan, "Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Raja Romawi telah mengantarkanku padamu untuk menyerahkan lembaran surat ini." Lalu Abdul Malik meraih surat tersebut dan membacanya setelah meminta Amir untuk tetap di tempatnya. Ketika selesai membacanya, ia berkata, "Apakah engkau mengetahui apa isi surat ini, wahai Amir?" Maka Amir menjawab, "Tidak, wahai Amirul Mukminin." Maka Abdul Malik berkata, "Raja Romawi itu telah menuliskan kepadaku. Aku sangat heran kepada orang Arab. Mengapa mereka mengangkat orang lain sebagai raja, bukan pemuda ini?" Maksudnya Asy-Sya'bi. Asy-Sya'bi berkata, "Sesungguhnya ia mengatakan ini karena ia belum pernah melihatmu. Seandainya ia melihatmu, wahai Amirul Mukminin, ia pasti tidak mengatakannya." Abdul Malik berkata, "Sesungguhnya ia menulis surat kepadaku ini karena ia dengki padaku atas keberadaan dirimu. Lalu ia berharap dapat membujukku untuk membunuhmu dan melepaskanmu." Berita ini sampai kepada Raja Romawi itu, dan apa yang dikatakan oleh Abdul Malik pada Amir. Lalu sang raja berkata dengan penuh heran, "Sungguh, demi Allah saya tidak menginginkan selain itu." Demikianlah kedudukan Asy-Sya'bi di sisi khalifah. Ia berbuat dengan ilmu dan ketakwaannya. Berkembanglah ilmu dan hadits. Kecemerlangan ide dan keberaniannya dalam kebenaran menerbitkan dengki di hati Raja Romawi. Ia ingin dengan kecerdasan itu akan terjadi perselisihan antara ia dengan Abdul Malik. Tapi upaya itu gagal total. Asy-Sya'bi termasuk orang yang santai, pemilik senyum yang cemerlang, ruh yang jernih. Tidak selalu serius. Di sela-sela waktunya ada senyuman dan kata-kata yang menebarkan hawa kegembiraan dan keceriaan pada diri teman-teman, duduk dan para muridnya. Suatu hari ia berkata kepada temannya, "Berangkatlah dengan kami untuk berlari dari orang-orang yang ahli hadits." Keduanya berangkat. Ketika keduanya berada di suatu jalan, ada seorang tua lewat. Asy-Sya'bi menyapanya, "Apa yang kau perbuat?" Orang itu menjawab, "Jahitan." Maksudnya benang yang dipakai menjahit pakaian. Asy-Sya'bi berkata, "Saya mempunyai wadah air yang pecah. Apakah engkau mau merekatkannya untuk kami?" Orang itu menjawab, "Jika engkau siapkan sebuah tungku dari pasir untukku, maka aku akan menjahitnya." Asy-Sya'bi dan temannya itu tertawa, lalu keduanya pergi. Suatu ketika, ada seseorang datang padanya dan bertanya, "Siapa nama istri iblis?" Ia menjawabnya, "Waktu pernikahannya saya tidak datang." Jawaban yang ia berikan sesuai dengan tingkat kelucuannya. Asy-Sya'bi tidak banyak bergurau dengan lelucon-lelucon itu. Hanya sampai batas yang sederhana. Asy-Sya'bi adalah ahli hadits yang mumpuni. Ia duduk di Masjid Kufah, namun orang-orang tidak merasa bosan dengan majelisnya. Ilmunya tidak habis sampai di sini. Asy-Sya'bi pernah diberikan tugas memimpin peradilan di Kufah. Gubernur Ibnu Hubairah Al-Fazari mengatakan padanya, "Saya tugaskan kepadamu pengadilan ini. Aku bebankan kepadamu untuk selalu berbincang dengan kami pada malam hari di majelis kami." Lalu Amir menjawab, "Saya tidak mampu, maka tugaskan kepadaku salah satunya saja." Maksudnya, pengadilan atau teman diskusi di malam hari. Ibnu Hubairah Al-Fazari setuju dengan pendapatnya itu. Dalam bidang keilmuan, Asy-Sya'bi telah mencapai derajat yang hanya bisa dicapai oleh 3 orang pada masanya.
Az-Zuhri berkata, para ulama itu hanya ada 4 orang, yaitu Sa'ad bin Al-Musayyab di Madinah, Amir Asyabi di Kufah, Hasan Al-Basri di Basra, dan Makhul di Syam. Tapi Asyabi, karena rendah hatinya, jika ada seseorang yang berjumpa dengannya, akan sangat merasa malu bila ia diberi gelar orang yang alim, pandai, dan cendekia. Seseorang bertanya padanya, jawablah pertanyaanku ini. Apakah Al-Faqih dan apa Al-Alim? Ia menjawab, semoga Allah merahmatimu. Janganlah engkau memuji apa yang tidak kita miliki. Al-Faqih adalah orang yang wara, menjauhi apa yang diharamkan Allah. Sedangkan Al-Alim adalah orang yang takut kepada Allah. Lalu kita termasuk dalam golongan yang mana? Asyabi mempunyai watak, kepribadian dan sifat-sifat mulia dan terpuji. Ini terbukti dengan kebenciannya untuk berdebat dan ikut campur pada hal-hal yang tidak bermanfaat. Suatu hari salah seorang temannya membicarakannya, lalu bertanya, "Wahai Abu Amr," ya jawabnya, "bagaimana pendapatmu tentang persoalan 2 orang lelaki ini yang persoalannya banyak dibicarakan orang?" "2 lelaki yang mana?" tanya Asyabi. "Utsman dan Ali," jawab temannya itu. "Demi Allah, sesungguhnya aku tak akan datang pada hari kiamat nanti dalam keadaan bermusuhan dengan Utsman bin Affan atau Ali bin Abu Thalib. Semoga Allah meridhai mereka berdua." Asyabi dapat menyatukan ilmu dengan kesabaran. Ada seseorang yang mengumpatnya dengan pedas dan mencacinya dengan keji. Ketika ia akan menambah caciannya, Asyabi memotongnya dan berkata pada orang itu, "Kalau tuduhanmu kepadaku itu benar, aku hanya berdoa semoga Allah mengampuniku. Dan bila engkau berbohong, aku juga hanya bisa berdoa semoga Allah mengampunimu." Ketinggian derajat Asyabi tidak menghalanginya untuk memperoleh pengetahuan atau mencari hikmah dari orang yang paling rendah kedudukannya. Ini terbukti ketika ada seorang Badui datang ke majelisnya dengan sungguh-sungguh. Dia diam dan tak berbicara apa-apa. Asyabi bertanya padanya, "Mengapa engkau tidak berbicara?" Ia menjawab, "Diamlah, maka engkau akan mengetahui. Bila keuntungan seseorang itu diperoleh melalui telinganya, maka untungan itu kembali kepada dirinya. Bila keuntungan itu diperoleh melalui lisannya, maka keuntungan itu akan kembali kepada orang lain." Asyabi terkesan oleh ucapan orang Badui itu. Ia sering mengulang-ulangi kata-kata Badui itu dalam berbagai kesempatan. Asyabi dikaruniai kefasihan dalam berbicara dan budi pekerti yang baik. Ini terbukti ketika ia berbicara dengan gubernur Kufah dan Basrah, Umar bin Hubairah al-Fazari, tentang sekelompok orang yang ia penjarakan. "Wahai gubernur, kalau engkau memenjarakan mereka dengan kebatilan, maka yang paling benar adalah mengeluarkan mereka. Jika engkau memenjarakan mereka dengan kebenaran, maka memberikan maaf itu akan melapangkan dada mereka." Sang gubernur sangat kagum dengan kata-kata Asyabi, sehingga ia melepaskan para tahanan itu sebagai penghormatan kepada Asyabi. Asyabi pernah bercerita, "Saya tidak pernah bangun untuk melihat sesuatu di mana manusia berbondong-bondong melihatnya. Saya tidak pernah tidak melaksanakan tugas utang saya kepada seorang budak sekalipun. Dan saya selalu membayar utang saya kepada seseorang sebelum orang tersebut meninggal dunia." Di akhir hayatnya, ia berkata pada teman-temannya, "Orang-orang syalih generasi pertama tidak suka dengan orang yang memperbanyak hadits. Seandainya persoalanku dipercepat, maka aku tidak berharap tertunda. Aku tidak menyampaikan hadits kecuali apa yang telah disepakati oleh ahli hadits." Hasan Al-Basri menyatakan belasungkawa atas wafatnya. Semoga Allah merahmatinya karena dia seorang yang sangat luas ilmunya, besar kesabarannya, dan ia termasuk bagian dari Islam di suatu tempat. Begitulah. Amir Asyabi mengajak untuk berhati-hati dalam meriwayatkan dan benar-benar menelitinya dengan seksama, agar tidak semua yang didengar itu diriwayatkan. Asyabi menyeru untuk meriwayatkan hadits yang sudah disepakati oleh para ahli hadits demi menjaga sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Asyabi meninggal pada 150 Hijriyah pada usia 77 tahun. Konon pada usia lebih dari 80 tahun. Semoga Allah merahmati Asyabi sebagai seorang tabi'in yang mulia, seorang alim yang cerdas, dan ikut menjaga sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu alam bishawab. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa bagikan pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan buat kalian yang belum subscribe, jangan ragu untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Kami akan terus berbagi cerita-cerita inspiratif dan penuh hikmah untuk menemani hari-hari kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.